Ya, halo semuanya, selamat datang di channel ini. Kembali lagi bersama kami. Dan di video kali ini kami akan membahas mengenai lebih seram mana antara kuburan atau pemakaman dengan rumah atau bangunan bekas peninggalan yang mayoritas dulu pernah ramai dipakai tapi selalu ditinggalkan. Ya, langsung kita bahas saja. Menurut kalian, menurut Dimal dulu aja, lebih serem atau menakutkan bangunan lama atau pemakaman? Sertakan alasannya. Monggo. Nggak bisa dipukul rata sih, Mas. Ya kan menurutmu gitu aja. Menurutku gimana? Paling Menurut Vino gimana? aku lebih takut bangunan lama sih, Mas. Bangunan lemah. Alasannya? Ya kayak nggak sering kesana, wae. Misalnya nek ke makam kan sering lewat kan, maksudnya ke makam itu kan ziarah kan sering. Maksudnya kalau ke bangunan yang dulunya ramai sekarang menjadi bangkai rumah, mungkin rumah menjadi kusam kan, nggak kerawat kan karena kosong. Kalau di makam kan ada kayak misal juru kunci, Iya. jelas enggak terawatnya kan. Kalau kita sering ziarah ke sana mesti kan lebih bersih daripada yang rumah bangunan kosong yang sudah ditinggalkan. Iya. Seperti itu. Oke, menurut Mas Dimar kayak gitu ya. Terus menurut Mas Vino? Ya, menurut saya itu lebih menakutkan bangunan yang ditinggalkan. Alasannya? Alasannya, perbedaannya adalah kalau pemakaman itu lebih sakral dan kita bisa mengunjungi juga karena di situ kan ada yang dimakamkan anggota keluarga, jadi kan kita ke situ. Tapi kalau bangunan yang ditinggalkan itu kan memang benar-benar kosong dan tidak terawat. Adapun penjaganya, namun pasti penjaga itu hanya menjaga saja. Oh iya. Dia paling membersihkan bagian depannya saja atau cuma menjaga agar bangunan itu tidak dirusak orang, Ya. atau ada orang yang menyalahgunakan seperti coret-coret. Dan bangunan kosong seperti itu otomatis menjadi rumah dari makhluk halus. Iya. Kalau kuburan itu sebenarnya itu ada penjaganya sendiri, jadi nggak sembarangan semua makhluk halus atau hantu jin dan lain-lain itu bisa masuk ke kuburan atau makam. Oke. Karena kan makam itu kan sifatnya awalnya itu kan peristirahatan terakhir untuk manusia, untuk raga manusia itu, dan jiwanya pun bisa tenang di sana. Kalau yang ditinggalkan itu kan berantakan, terus tidak terawat, banyak alang-alang. Itu kan kesukaan dari makhluk halus itu, otomatis dia akan masuk dan menempati daerah itu. Nah, nanti tinggal itu nanti siapa yang penguasa di situ awalnya, yang menjadi penguasa, biasanya seperti itu. Nanti banyak tampungan dari manapun kan masuk ke situ. Makanya kan sering ada beberapa juga kan mencari bangunan lama, gedung-gedung kosong seperti itu kan untuk apa? Untuk membuat video, untuk diliput dan dilihat seperti apa aktivitasnya saat di malam hari, atau ada story di belakang gedung ini, Melakukan vlog, Banyak kan sih kalau explore misteri. Padahal Biasanya kalau bangunan kosong itu pertama karena sudah, misal kalau mall dia sudah nggak ramai karena ada mall lain yang lebih komplit atau lebih enak. Yang kedua, ada kasus misal bunuh diri atau pembunuhan di situ, atau misal pernah ada bom kan dan lain sebagainya kan. Dari latar belakangnya sudah ada kejadian sama. Ya, kalau menurutku ya kayak tadi, nggak bisa komen apa-apa lagi karena kebanyakan bangunan lama itu kan ya mesti ada kejadian lah. Kenapa kok bisa ditinggalkan? Mungkin ya tadi ada pembunuhan atau ada
mungkin tragedi yang sangat kurang tragis. Kurang enak lah atau tragis. Jadi itu kalau makam malah kebanyakan nggak apa-apa sih, kecuali di sekitaran makam mungkin juga bisa, mungkin malah perkebunan. tapi kebanyakan penampakan itu loh, itu di sekitar makam ya loh. Atau enggak paling banyak ya di bangunan di sekitar makam, kayak umpamanya ada pos jaga di situ kebanyakan ada. Tapi kalau di makamnya sendiri nggak ada, kecuali di makamnya itu ada embel-embel makam keramat, makam salah satu dukun atau penganut aliran itu, kemungkinan malah lebih menakutkan. Tapi kan semenakutkan nih, lebih menakutkan rumah itu, rumah yang kosong atau bangunan yang diselenggarakan lah, ditinggalkan, itulah. Tapi menurutku kan juga ada beberapa makam yang sudah mendapatkan nama atau predikat kan karena menyeramkan. Ya itu alasannya mungkin sebelum ada makam itu ada suatu hal kayak pohon keramat atau apa yang sudah ditinggali sebelumnya lalu dibuat makam. Itu kan juga menambah kesan mistisnya juga. Nah itu kan juga banyak, kalau mati penasaran atau apa kan larinya ke situ kan juga bisa. Kebanyakan sih kalau makam-makam yang dipredikatkan menyeramkan kan pasti ada pohon keramatnya atau ada sumur keramat dan lain-lain tempat-tempat keramat yang yang ada di sekitar makam itu. Terus sama ini kebanyakan makam yang keramat atau dikeramatkan itu kebanyakan makamnya yang non muslim, kebanyakan loh ya. Kayak kuburan Cina, jadi kan kebanyakan itu kuburan Cina atau kuburan Kristen yang di Jakarta yang pastor nggak ada kepalanya, jeruk purut kan kebanyakan mayoritas sih kuburan Kristen sama kuburan Cina itu. Terus di sini dekat sini gawok yang buat ngambil sabuk salah satu perguruan silat kan di makam Cina juga. Jadi di situ kan dikeramatkan atau diangkerkan sama masyarakat sekitar, katanya banyak penampakan. Lanjut, masih ada Mas Sudiman? Cukup ya pertanyaan sih Mas. Sebenarnya bukan pertanyaan tapi lebih ke mendiskusikan. Misalnya kan pada dasarnya rumah yang angker kan bisa latar belakang dari ini bangunan bekas makam kayak gitu. Itu kan berarti yang lebih mendominasi itu bangunan yang menyeramkan atau karena itu bekas makamnya? Kemungkinan karena rumornya lebih seram, rumor sama gitu loh. Kebanyakan yang diceritakan orang itu kemungkinannya dilebih-lebihkan. Contohnya pasti ada di kampus, pasti ada cerita gini, dulu kampus ini berdiri di atas kuburan yang belum dibersihkan, contohnya mayatnya belum dipindah, langsung dibangun gitu. Pasti ada mesti ada yang bilang dulu ada yang bunuh diri di sini dan sebagainya lah. Jadi dilebih-lebihkan lagi. Umpamanya ada orang yang cerita sama temennya, ceritanya umpamanya gini aja lah, dia pernah melihat sosok ini di situ. Nanti kan kalau kesebar ceritanya, wah di situ sangat rumor yang berkembang. Berkembang kan mesti kalau salah dengar lagi kan ya semakin jadi-jadi. Iya lah, semakin jadi yang menurutku yang bikin menakutkan itu rumor-rumornya. Kan seumpamanya gini aja lah, kalau lokasi horor bukan makam atau bukan rumah kosong kan ya banyak. Itu malah sedikit ceritanya tapi banyak kena kejadian pastinya. Contohnya kan di KM7 rumornya dikit kan, rumornya cuma di situ tempat tongkrongan preman
buat mabuk, buat yang lainnya apa. Tapi kan kita nggak tahu itu gayanya itu ceritanya gimana, nggak pernah tahu. Karena yang mungkin warga di situ sudah tahu tapi cuek. Jadi mungkin itulah. Ada lagi tambahan? Cukup? Gimana? Ya. Mungkin videonya hanya sampai segitu dulu untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kalian yang menyaksikan dan selamat malam dan semoga mimpi indah. Was your mother a beaver? 'Cause damn! If you were a booger!